Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, fa'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala lil-ibadi tariqal ibadi wa yassar afaqhum ujura a'malihim min khazaini judin lati la tuqsa wa la tuqsar wa jal yawma idin yawm tarim bi kulli sanati wa qarrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulkul malikul akbar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sabil mustafa bil maksar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhaba an-numur risa wa tahhar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita banyak punya nikmat, tapi enggak terasa kalau nikmat itu ada pada diri kita. Kata Imam Ghazali yang sering saya sampaikan, nikmat itu banyak pada kita, tapi nikmat itu enggak ketahuan. Ketahuannya kalau sudah hilang dari kita, baru kita merasa nikmat. Ketika kita muda, sehat, apa tadi makan, hujan-hujan juga enggak apa-apa, sepak bola jatuh enggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah tua, jangankan hujan-hujan, kena angin saja harus diblonyoi dengan minyak. Subhan nikmat. Jadi nikmat harus kita syukuri setiap saat. Orang yang mau mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Kalau orang menggerutu, nikmat akan dicabut. Maka syukur, supaya kita kembali mengembalikan nikmat itu gimana? Dengan bersyukur. Cara bersyukur kita gimana? Taat kepada Allah. Allah perintahkan salat 5 waktu, ya kita laksanakan. Apalagi dengan perintah-perintah yang lain kita laksanakan, itu namanya mensyukuri nikmat. Berapa banyak kita yang lupa untuk bersyukur, selalu menggerutu aja. Manusia ini kalau namanya kurang terus.
Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya kamu punya emas 1 gunung, mesti pengen 2 gunung. Sudah 2 gunung, pengen 3 gunung. Kata Rasulullah, mulutnya nanti enggak akan terpenuhi kecuali dengan tanah. Artinya semua orang akan mati. Tapi kalau ditawari siapa yang mau mati duluan, mesti enggak ada yang mau. Ntar aja deh. Padahal sudah enggak karu-karuan. Orang yang pengen mati itu di dunia 1 menurut riwayat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Umurnya sudah 120 tahun. Allah kasih ini, ya Allah saya sudah pengen kau cabut menghadap engkau ya Allah. Kalau kita ditawari mati, duluan dah saya belakangan aja. Subhanallah, maka kita mensyukuri nikmat Allah, masih bisa sholat 5 waktu, masih bisa sholat Idul Adha, masih bisa silaturahmi, makan masih enak, tidur masih enak, minum masih enak, ada yang dimakan, alhamdulillah. Sekalipun kadang-kadang masih ngutang juga, enggak apa-apa. Nanti kita bayar, kita sahur, alhamdulillah. Hidupnya harus disyukuri. Orang kadang-kadang ada 1 ayat dalam surat Taubah 75. Hatib bin Sa'labah itu dulu orangnya miskin, tapi sholatnya getol dekat Masjid Nabawi sana. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Begitu Rasulullah melihat setiap hari kok begitu, kalau dia mau rajin. Akhirnya oleh Rasulullah dipanggil, sini duduk. Kenapa kamu enggak wirid ke yang lain? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa khayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannah. Kayak yang lainnya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa enggak gitu? Ya Rasulullah, engkau katakan sholat pada waktunya baik. Iya betul. Saya gantian sarung ini dengan istri saya. Dari enggak punyanya itu, dia cepat-cepat pulang biar istrinya sholat 5 waktu. Ya Rasulullah, tolong doakan mudah-mudahan Allah ngasih rezeki saya. Enggak enak jadi orang melarat. Sarung aja 1 gantian sama istri. Orang sini sama bojone sama rabine, enggak enak. Sudahlah, Rasul sudah tahu miskin sabar lebih baik daripada kaya enggak mau bersyukur. Miskin sabar lebih baik daripada kaya enggak mau bersyukur. Kata Sa'labah tadi, ya Rasulullah, enggak enak ya Rasulullah, enggak enak ya Rasulullah, miskin saya pengen kayak yang lain-lain, pengen harta saya banyak. Subhanallah, karena mendesak doa Rasulullah, kenapa kamu kok pengen kaya? Ya Rasulullah, kalau saya kaya nanti itu akan saya santuni orang miskin, bikin saya santuni. Mas sekarang pesantren akan saya ikut bantu dan sebagainya. Janji, Masya Allah, ya manusia itu sebagai gambaran. Tadi kata Rasulullah, miskin sabar lebih baik daripada kaya. Akhirnya Rasulullah berdoa ngangkat tangan, Allahumma rizqhu malan. Ya Allah, biar rezeki harta. Karena doa Rasulullah tembus arsy. Dia pulang, cita udah istrinya satu doakan Rasulullah. Bukan jelalah ya. Akhirnya punya kambing. Kambing itu biasa setahun beranak 1. Ini setahun beranak 2, dan ketika beranak tidak hanya 1 aja,
dua, tiga, meruduli. Wah, akhirnya kaya. Setelah kaya agak jauh dari masjid. Nah, kaya udah itu satu lembah di Saudi Arabia kan padang pasir, satu lembah itu udah kambing dia. Nah, dia beli unta, beli sapi, beli kuda, beli kaya raya. Akhirnya pindah rumah, enggak pernah sholat, jamaah lupa. Suatu saat Rasulullah merintahkan jamaahnya tolong diambil zakatnya. Sana jamaah. Saya diperintahkan untuk ngambil zakat. Apa zakat? Kalau kamu punya kambing 40, zakati 1. 80, 2. 123, seterusnya. Kalau kamu punya unta 7, 1 kambing. Unta 14, 2 kambing. Wah, nggak bisa kayak gini ini. Ini pemerasan ini. Padahal dulu janji kepada Rasulullah, kalau saya kaya akan saya bantu sana, bantu sana, bantu sana. Saya kaya betul, lupa. Subhanallah. Akhirnya satu saat karena dia kaya, nggak pernah jamaah lagi, jauh dari masjid. Udah kaya sih, mau apa? Mau sembelih kambing tiap hari juga bisa. Kambingnya lembah, ada unta, ada apa. Dulu belum ada dolar, belum ada hotel, belum ada taksi. Kekayaannya hanya kambing, unta, sapi, kuda, gitu aja. Beli budak yang bisa untuk angon. Subhanallah. Setelah diminta enggak mau, Allah turunkan Jibril. Faminhum man hadallah la in atana min fadlihi lanatasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Isinya ayat Quran itu di antara mereka ada yang janji, kalau saya Allah beri rezeki, saya akan sedekah, akan jadi orang soleh. Tapi mengingkari janji. Nah, setelah itu Jibril turun bawa ayat itu. Salah satu kawannya memberitahu dia, Jibril turun mengingatkan kamu bahwa kamu janji kepada Allah, tapi kamu khilaf janji, khilaf wa'ad, ingkar janji. Waduh, melihat kata-kata Jibril, waduh, enggak, Allah memperingatkan. Akhirnya datang membawa uang emas itu segini. Ya Rasulullah, ini zakat saya. Enggak. Sampai kepalanya diusap-usapkan di tanah. Enggak, sudah, Allah sudah memperingatkan kamu. Zamannya Abu Bakar datang bawa emas. Enggak. Zamannya Umar, enggak. Zamannya Utsman meninggal dunia. Maka orang itu jangan ingkar janji. Harus tahu diri. Saya dulu pernah jadi apa sih? Dari enggak apa-apa, setelah punya apa-apa, lupa. Subhanallah. Maka yang ada ini kita syukuri, alhamdulillah. Disangka orang yang kaya-kaya itu nikmat. Wah, rumahnya mentereng, mobilnya 7. Waduh, ini akhirnya disita bank, habis. Subhanallah. Sudahlah, apa yang ada ini kita syukuri, alhamdulillah. Kadang-kadang orang Allah kasih penyakit, dengkulnya untuk jalan nggak bisa, akhirnya operasi mahal. Setelah operasi akhirnya dengkulnya nggak bisa dipakai, nggak bisa jalan. Subhanallah. Udahlah, kita kasih nikmat, bisa jalan, bisa lari, bisa ke pasar, bisa makan enak, bisa minum enak, apa aja enak, sampai air putih juga enak.
Jangan disangka orang yang darah tinggi itu kalau minum kopi deg gitu. Kata jangan minum kopi. Orang yang darah tinggi itu manis, kamu nanti sakit. Banyak sekali orang kaya kadang-kadang pantangannya. Maka kita ini oleh Allah enggak dikasih pantangan. Enek daging kambing ya alhamdulillah, sapi ya alhamdulillah, ayam ya alhamdulillah. Enggak ada. Zaman kecil saya pakai jelantah, pakai garam, lombok itu diulek gitu aja, sambal korek, alhamdulillah. Maka kita harus bersyukur. Maka kenapa hari ini kenapa kita mengadakan sholat Idul Adha? Ada peristiwa yang penting. Pertama haji. Haji ini sekarang ini luar biasa. Saya selalu memantau mantu saya itu Ustadz Kamal, suaminya Sarah itu haji, ikut membimbing haji. Manusia saya lihat luar biasa banyaknya. Kalau dulu saya ke Mekah tahun 68, di sekitar Ka'bah itu masih kosong. Kita kalau sore duduk-duduk, ada namanya batu kecil namanya Kaswah. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah di dekat Ka'bah. Sekarang buru-buru masuk Ka'bah itu harus pakai pakaian ihram. Kalau enggak boleh oleh askari, oleh tentara. Waduh, sekarang manusianya banyak sekali. Nah, yang saya sampaikan, jangan kecil hati, doa kepada Allah. Saya dulu juga orang miskin, saya tidak malu mengatakan orang miskin. Tapi saya punya Allah. Saya salat malam berdoa, ya Allah, saya beri rezeki bisa haji. Dulu umroh belum ada, sekarang ini umroh setiap saat ada. Allah ngijabahi. Kun fayakunnya Allah kayak apa? 7 tahun, 8 tahun yang lalu sawah kayak begini. Subhanallah. Pak Ayos, Pak Ayes. Oh yes. Nggak ngira kalau ini jadi pesantren. Oh sekarang ada pesantren. Kun fayakunnya Allah. Yang sama oleh punyanya dibelikan tanah sampai mungkin 6.000, 10.000. Masya Allah sekarang per truknya 400. Sampai belakang sana alhamdulillah jadi lembaga pendidikan. Padahal Pak Kiai ini bukan pegawai negeri, bukan tukang bank. Allah kirimkan rezeki melalui manusia. Maka paling tidak ibu-ibu, kalau enggak membantu doanya. Doa itu penting. Doanya. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Darussalam Al-Quran ini berkembang, amin. Jadi kita nggak usah minder. Karena doanya orang-orang kita bisa berkembang. Siapa tahu Allah ngasih rezeki bisa membeli sekitar pondok, sebelah timur, sebelah barat, sebelah belakang, sebelah depan, sebelah mana aja Allah ngasih kekayaan. Allah kun fayakunnya Allah ada. Ibu hidup jangan merasa minder. Yang penting mendekatkan diri kepada Allah. Maka sekarang ini musim haji. Kalau yang sudah tua-tua, hajinya yang laki-laki ke masjid saja nah. Inna yaumal jum'ati Idul fuqara idul masakin. Itu ke hajinya ke sana. Maka kita syukur kepada Allah. Disyukuri hidup ini. Jangan menggerutu, jangan ngeluh, jangan susah, enggak ada habis-habisnya. Nanti kalau kita makan barang haram, akhirnya Allah kasih penyakit, ya udah miskin penyakitan. Subhanallah. Sudah miskin penyakitan. Kaya penyakitan masih ada untuk beli obat. Sudah miskin penyakitan.
Nggak enak Bu, orang punya penyakit sekalipun kaya, apalagi miskin sakit malah nggak enak lagi. Subhan, maka kita sehat ini syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan haji ini tadi Gus Fatih mendoakan mudah-mudahan yang belum haji Allah bisa beri rezeki bisa haji, amin ya rabbal. Manusia dari seluruh dunia Bu, mungkin sekarang ada 5 juta atau lebih. Mekah itu di mana-mana isinya manusia saja. Subhanallah, yang pernah haji pengen haji lagi, pasti pengen haji lagi. Itu udah 2 kali pengen lagi. Subhanallah, kurang aja iya. 2 kali pengen lagi, itu normal Bu. Normal, alhamdulillah. Haji itu adalah bukti bahwa kita manusia di hadapan Allah sama, apalagi wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu saya bukan kok sombong. Saya dulu begitu haji, kalau saya hitung-hitung lebih 9 kali. Kalau umrah udah puluhan kali dah. Tapi masih pengen aja. Terakhir 2019 itu umrah ke Aqsa lagi. Waduh, jalan kaki sudah nggak kuat. Maklum, ondel day sudah banyak dipakai, tinggal syukur aja kepada Allah. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu harus harap kepada Allah, optimis kepada Allah. Apa kesulitan mesti Allah akan kasih kemudahan, amin. Jadi kemudian yang kedua adalah kurban. Kurban ini riwayatnya Nabi Allah Ibrahim dah tua, gak punya anak, pengen punya anak. Ketika Nabi Allah Ibrahim dari Kildan sebelah Baghdad dekat Mesopotamia, ke pergi karena dia ngajak yang benar. Raja Namrud saat itu minta disembah, sombongnya luar biasa. Di seluruh negara itu dikasih apa aja, tapi suruh nyembah kepada Namrud. Satu saat karena kesombongan Namrud luar biasa, Allah kasih apa? Allah turunkan tentaranya. Tentaranya berupa nyamuk. Nyamuk masuk hidup ke otak, tutui sendiri, wow, ya mati sendiri. Subhanallah. Maka kita ini syukur kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim pernah dibakar, tapi Allah mengendaki kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin dan selamat kepada Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya pergi. Dalam syarat sopat dikatakan Rabbi habli minat sholihin. Maka kalau doa itu jangan berilah saya anak keturunan yang ganteng, yang cantik. Jangan, nanti kecantik dia enggak mau beriman kepada Allah, berat. Rabbi habli minas sholihin, berilah saya anak yang soleh dan solihah. Kalau sudah punya anak soleh solihah, mau mendoakan orang tuanya. Kalau kita sudah meninggal dunia, semuanya pasti akan meninggal dunia. Tidak ada di dunia ini yang sombong kayak Namrud, yang sombong kayak Fir'aun, mati semuanya. Kita juga bakalan mati. Ya mudah-mudahan belakangan saja kayak tadi kita ada, tidak apa-apa. Subhanallah. Tapi pasti ada batasannya. Begitu dikasih anak dari Siti Hajar, sudah umur 7-9 tahun, Allah perintahkan inni ara fil manam anni azbauka fangdur madza tara. Ibrahim, saya mimpi disuruh menyembelih kamu.
Bayangkan ujian yang sangat besar. Kalau umpama ujian mobil kamu dikorbankan, siap. Rumah kamu dikorbankan, siap. Kalau anak nggak ada gantinya, Bu. Ibu punya anak diganti yang lebih ganteng, lebih cantik, pasti nggak mau. Apapun juga nggak mau. Nah, ini anak perintah Allah, bukan Nabi Allah. Ibrahim melaksanakan dicekal, dibeleh, tidak. Pasti tanya, "Fangdur madza taro?" Bagaimana pendapatmu Ismail? Qala ya abati al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Perintah itu laksanakan bapakku, saya akan jadi orang sabar. Wah, dua. Maka yang pertama itu namanya tarwiyah, yang kedua arafah. Maka kita sunat puasa tarwiyah arafah. Saya tahu betul perintah Allah dilaksanakan. Begitu dilaksanakan, orang mau melaksanakan kebaikan itu Allah turunkan setan. Setan itu nyaru, Ibrahim, kamu itu sudah tua, pengen punya anak, kok suruh nyembelih, kamu gila itu. Maka orang haji itu lempar jumroh, batu dilempar. Itu mengibaratkan Ibrahim dulu dengan Ismail lempari setan yang nyaru manusia yang goda. Subhanallah. Sampai 3 kali sampai 3 hari 71 batu. Nah, itu napak tilas Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu semua bisa napak tilas, bisa haji, amin. Tidak mustahil, apa saja tidak mustahil. Maka apa saja tidak mustahil. Contoh saya sendiri yang dulu sawah, sekarang jadi lembaga pendidikan, tidak mustahil. Padahal kita ini hamba Allah yang sederhana. Kita nggak usah menyombongkan diri kita ini nggak ada apa-apanya. Semua nggak ada apa-apanya. Katakanlah orang dikasih sawah 50 hektar, 100 hektar, mati nggak akan dibawa. Ada orang di YouTube, nanti kalau mati mobil saya itu tolong dikuburkan sama saya karena sayang sekali. Ya, mustahil. Ingin hartanya ikut diwakafkan ke lembaga pendidikan anak yatim piatu, anak ini. Nah, itu nanti akan ikut janji Rasulullah, pasti amal soleh kita akan ikut. Maka alhamdulillah tanah ini oleh saya punya, saya wakafkan kepada anak-anak, jangan dijual. Kamu nempati ini boleh. Ini bukan kepunyaan saya, punyaan Allah. Subhanallah. Maka mari kita bareng-bareng nanti beramal bareng-bareng ke surga Allah, amin. Subhanallah. Maka kita ini Ibrahim tadi yang begitu setelah itu ujian 3 kali selesai dilempar jumrah, mau sembelih. Sembelih menurut satu tafsir pisaunya benar tajam, enggak mempan. Maka begitu falamma aslama wa tallahu lil jabin, setelah menyerah diri digulingkan, Ismailnya ngomong, "Pak, ini nanti bajunya berikan ibu." Tambah bahasa Jawanya semendal. "Pak, serbannya itu tolong diikatkan saya biar nanti nggak kojel-kojel, nggak bergerak." Tambah semendal. Begitu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi? Fafattainahu bidzibhin adzim, kami tebus dengan kibas yang besar. Yang dulu Adam itu punya anak namanya Qabil dan Habil. Qabil itu artinya kotil, Habil itu adiknya. Karena lahir dua-dua, mau dijodohkan silang. Kata yang Qabil, nggak mau, itu yang bersamaan saya cantik kok ini enggak. Akhirnya sudahlah, kamu sedekah sana,
Sedekah zaman dulu itu menyerahkan di lapangan gitu, kalau memang diterima Allah mengirimkan api weng itu. Ini sedekahnya Habil, Ibas diterima, diangkat oleh Allah ke surga. Nah, Qabil sedekahnya kurma, enggak diterima. Nah, ketika Ismail mau disembelih, wa fadainahu bidzibhin adzim wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi kamu. Subhanallah, hidup ini selalu ada ujian. Yakin setiap kepala mesti ada ujian, bapak-bapak, ibu-ibu. Entah kesehatannya, entah enggak punya duit, entah kelebihan duit, entah tetangganya, macam-macam. Ujian pasti ada. Yang penting kita diuji ini sabar. Kita ini dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Jadi kita harus mensyukuri kita ini dipilihkan oleh Allah terbaik. Melihat ke sana, orang itu kalau melihat orang lain kayaknya wah sana hebat, padahal kita lebih baik. Subhanallah, subhanallah, banyak pelajaran berkorban. Maka kita harus berani berkorban. Kalau dulu Ismail harus Ibrahim mengorbankan, sekarang Ismailnya jadi macam-macam. Kesenangan kita itu Ismail, mau nggak mengorbankan kesenangannya? Biasanya nggak berani, nggak mau. Maka kita digoda di dunia, kita belajar berkorban. Singkatnya akan saya katakan, maka manusia ini jadilah orang yang penting. Orang penting itu yang mana? Orang penting itu bukan orang kaya, orang pintar, orang pangkat, orang yang hebat, yang gagah, enggak. Orang penting adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Kata kiai saya di Gontor, Kiai Zarkasi, orang penting itu yang mementingkan orang lain. Subhanallah. Maka kalau anak yang wajar, kenapa kalau nangis ibu, ibu? Karena yang menyantuni ibunya. Kalau bapak yang maksudnya bapak, bapak gitu, yang ngopeni bahasa Jawanya, maka jadilah orang penting. Jadi orang penting itu bukan orang alim, bukan orang kaya, bukan orang pangkat, tapi orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Maka pentingkanlah apa aja, kamu akan jadi orang penting. Kita semua jadi orang penting. Paling tidak ke keluarga kita. Kita ini kalau ada anak mesti nangis, ibu, mbok. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? Di dunia ini tidak ada yang lain kecuali ibunya. Ditinggal wudhu aja nangis. Subhanallah. Jadi ibu ini jadi orang penting bagi anaknya. Tapi aneh, kadang-kadang ibu punya anak 5, padahal dulu dipelihara sama sekali. Ibunya sudah tua, 5 anak gak bisa membalas kebaikan ibunya. Lupa dengan jasanya. Subhanallah. Yang gitu mudah-mudahan kita enggak terjangkit gitu. Pengen bahagia kata orang, muliakan ibu bapakmu. Muliakan ibu bapakmu. Sekalipun sudah meninggal dunia, ketika sedekah untuk ibu saya, bapak saya, ibu saya, bapak saya, apalagi punya korban, waduh kambing saya, ini untuk atas nama ibu saya, bapak saya, ini untuk atas nama orang tua saya. Insya Allah nanti di kiamat itu akan datang bakti kepada orang tuanya. Sekarang kadang-kadang zaman modern itu banyak anak-anak lupa kepada orang tuanya. Nah, ini kita jangan demikian. Islam wa bil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua
harus baik. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang penting, mementingkan tetangganya, mementingkan keluarganya, mementingkan orang tuanya, itu akan sangat hebat. Subhanallah, kita ini hidup ini paling 100 tahun jarang sekarang. 40 tahun sudah berpenyakitan. Macam-macam penyakit gak usah dicari, ada saja penyakitnya. Ngeluh ini. Kalau kata orang, kalau makan barang haram nanti Allah akan kena penyakit. Bahkan kalau makan barang haram, doa kita enggak diterima oleh Allah. Maka kita jujur, hati kita benahi. Jangan sampai hati kita sakit. Sakit hati itu apa toh? Iri, dengki, buliin orang, kemudian dengki bahasa Jawanya, kemudian dia enggak senang dengan orang, marah kepada orang. Orang banyak marah itu timbul berbanyak macam penyakit. Ya sudahlah, apalagi udah tua, udah 60 tahun, wah, kayak masih muda aja, semua orang lewat dimarahi, dimaafkan, ya sudahlah. Anak cucunya berbuat apa aja, dibiarkan saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.